Dua lembaga survei baru saja merilis hasil survei yang mereka lakukan dan menunjukkan bahwa ada kenaikan elektabilitas pasangan Amin. Tidak hanya itu, figur Anies Baswedan juga terlihat mengungguli sosok Ganjar Pranowo dari jajak pendapat top of mind pilihan presiden. Organisasi Poltreking Indonesia merilis hasil survei elektabilitas 3 paslon Capres-Cawapres di kontestasi Pilpres 2024 dengan hasil pasangan Prabowo Gibran unggul di 46,7%, pasangan Anies Muhaimin di posisi kedua dengan 26,9% dan pasangan Ganjar Mahfud di posisi ketiga dengan hasil 20,6%. Sementara yang belum menentukan pilihan sekitar 5,8%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda mengatakan hasil survei ini menunjukkan tren kenaikan elektabilitas pasangan Amin sebesar 3,8%. Kemudian pasangan Prabowo Gibran stagnan cenderung naik sedikit sebesar 1,5%. Namun tren penurunan dari pasangan Ganjar Mahfud sebesar 6,7%. Di survei teranyar Indikator Politik Indonesia, pasangan Amin mendapat tren positif dengan perolehan suara yang terus naik. Hasil survei menunjukkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar berada di 25,47%, pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka di 45,79%, dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD di 22,96%, dan yang tidak menjawab sebanyak 5,78%. Sementara dari hasil jajak pendapat soal top of mind pilihan presiden, Anies juga terus bergerak naik menyalip Ganjar. Secara top of mind, Anies memperoleh 23,2%, Prabowo 41,4%, dan Ganjar 20,6%. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Terkait hasil survei terbaru ya, kita akan membahas langsung bersama dengan narasumber Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dan juru bicara muda Timnas Amin Billy David Nerotumelina. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi Mas Burhan, selamat pagi Mas David. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Pak Burhan. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya mau ke Mas Burhan terlebih dahulu. Mas Burhan, kalau kita balik misalnya 2 atau 3 bulan lalu, survei dari elektabilitas pasangan Amin ini selalu ada yang di terbawah, di posisi ketiga. Lalu kemudian muncul debat pertama, kedua, ketiga, ada kenaikan elektabilitas. Apa yang membuat pasangan Amin ini elektabilitasnya kalau Anda lihat itu menaik? Apakah memang karena faktor debat Capres-Cawapres yang sudah dilakukan atau ada faktor lainnya? Ya betul, kami menemukan sejak debat pertama digelar tanggal 12 Desember 2023, pasangan Anies Muhaimin mulai merangkak naik dan menyalip Ganjar Pranowo Mahfud MD. Jadi survei kita pasca debat yang pertama, kita menemukan baru pertama kali dalam rentang waktu 1 tahun terakhir, pernah juga Mas Anies kita rilis akhir 2022 menyalip Pak Prabowo. Saat itu ketika approval Presiden Jokowi turun pasca kenaikan harga BBM. Tetapi dalam beberapa bulan setelahnya memang pasangan Anies turun kembali di peringkat ketiga setelah approval Pak Jokowi naik sepanjang 2023. Tetapi tren penurunan elektabilitas Anies itu kembali bergerak positif pasca debat. Debat pertama dan kedua, kami belum merilis ya survei pasca debat ketiga, tapi trennya kurang lebih sama. Ada kenaikan Anies Baswedan pasca debat, meskipun ya debat pertama lebih positif efeknya ya buat Mas Anies. Di debat kedua ketika ada debat cawapres antar cawapres, itu Pak Muhaimin Iskandar di mata publik kurang begitu perform ya. Sehingga elektabilitas Mas Anies sedikit turun dibanding elektabilitas pasca debat pertama. Tapi overall Mas Anies sudah berada di peringkat kedua meskipun selisihnya margin of error. Kalau surveinya Poltreking kan selisihnya lebih tajam lagi ya. Mas Anies di peringkat kedua, tetapi di kami meskipun secara absolut berada di peringkat kedua, tetapi secara statistik meskipun nomor 2 Mas Anies tidak berbeda secara signifikan dengan Mas Ganjar. Baik, berarti memang pasca debat ini berpengaruh terhadap elektabilitas ya Mas Burhan. Nah, saya mau ke Mas Billy nih. Mas Billy, tadi kan kata Mas Burhan bahwa debat ini mempengaruhi elektabilitas untuk Anies Baswedan. Sedangkan untuk Caimin sendiri agak menurun karena performa. Nah, sedangkan besok ini kan debat cawapres nih Mas Billy. Kira-kira persiapannya seperti apa nih untuk Caimin agar bisa menaikkan kembali elektabilitas dari Amin sendiri?
Baik, yang pertama tentang persiapan. Tentu seminggu terakhir Paslon Amin baik Pak Anies ataupun Gus Imin tetap dalam fokusnya menyapa masyarakat di daerah. Dan khusus untuk menyambut debat besok, mungkin per hari ini juga akan agendanya akan sedikit dilenggangkan sehingga persiapan bisa makin fokus. Dan tentu persiapan dengan Dewan Pakar di internal Timnas Amin ataupun kemudian terkait juga terus dibangun, serta komunikasi-komunikasi dengan pihak eksternal terkait topik yang akan dibahas di Suplemen nanti. Jadi kami tetap optimis bahwa Gus Imin bisa menampilkan performa terbaiknya, dan kita berharap juga style Gus Imin asli yang penuh kejutan, yang bisa melancarkan jokes, terus kemudian dan style asli Gus Imin yang selama ini kita kenal bisa keluar. Dan kemudian berkaitan dengan yang tadi disampaikan, itu kami melihat tren yang sama seperti yang disampaikan Mas Burhan tadi. Dan kami melihat misalkan dari 2 riset yang sudah dilakukan, indikator ataupun drone emprit, bahwa tingkat percakapan Paslon Amin dari debat pertama sampai debat ketiga itu cukup signifikan mengungguli 2 paslon yang lain. Dan kami percaya juga semuanya berkembang secara organik, dimulai dengan percakapan-percakapan tentang substansi debat mungkin dalam seminggu pasca debat, tapi kami melihat juga selain itu juga ada banyak hal faktor yang memperkuat percakapan ataupun memperkuat tren positif untuk Paslon Amin sendiri. Misalkan gerakan-gerakan seperti yang diinisiasi oleh teman-teman dari K-popers, dan juga live TikTok juga memberikan dampak signifikan ke angka yang elektoral yang kami miliki saat ini. Dan kami percaya sampai pasca debat nanti dan pasca debat terakhir Capres, serta nanti menuju ke 14 Februari angkanya terus berkembang signifikan, dan tentu juga debat akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan, terutama dua debat sisa yang akan kita hadapi. Baik, nah ini langsung saya konfirmasi ke Mas Burhan. Tadi Mas Billy mengatakan selain performa debat, ada juga misalnya faktor K-popers yang sudah menunjukkan supportnya untuk Anies Baswedan, kemudian ada juga live di aplikasi media sosial. Apakah itu juga turut mendongkrak elektabilitas Anies? Artinya ada pendekatan media sosial yang cukup signifikan begitu Mas Burhan? Iya, jadi secara umum saya tidak punya data sistematiknya ya, tetapi ada pertanyaan yang saya sampaikan dalam survei nasional pasca debat ketiga yang kita akan rilis nanti siang mengenai desa Anies. Jadi kan kita tahu salah satu terobosan yang dilakukan oleh kubu Amin adalah penetrasi di media sosial dengan menggulirkan satu kegiatan seperti desa Anies ya. Jadi siapapun boleh menanyakan, baik dari paslon 01, 02, 03. Jadi pendukungnya diundang. Tetapi kalau kita lihat dari data yang kami punya, meskipun tingkat kedisukaannya terhadap program ini di atas 50%, tetapi ya eksposurnya itu masih rendah. Jadi yang tahu kegiatan desa Anies itu masih kecil ya. Ini yang kemudian mengakibatkan efek elektoralnya belum maksimal. Dan jangan lupa Mas Billy ya, tidak semua masyarakat itu concern terhadap isu-isu programatik. Kan orang memilih itu bukan hanya dari sisi rasional ya. Nah, saya melihat Mas Anies itu lebih banyak pendekatan rasional yang beliau pakai. Belakangan coba dilengkapi dengan pendekatan yang lebih gimmick ya, dan menurut saya itu bagus juga, terutama menarik segmen pemilih muda seperti K-popers dan seterusnya. Tetapi overall dosis teknokratik dan rasionalitasnya terlalu besar, padahal masyarakat kita banyak juga yang memilih bukan karena faktor itu. Misal nih ya, kita punya pertanyaan soal gemoy, kan bukan hanya desa Anies ya, tapi juga pertanyaan gemoy, kemudian nginap di warga buat Mas Ganjar, itu eksposurnya lebih tinggi tuh. Jadi orang yang tahu bahwa Pak Prabowo joget-joget atau pakai gimmick gemoy maupun Mas Ganjar nginep di rumah warga itu lebih banyak yang tahu ketimbang desa Anies. Padahal kalau dari sisi teknokratik atau aspek rasionalitas bisa jadi ya aspek desa Anies ini jauh lebih krusial ya untuk diketahui oleh publik, terutama program apa yang mau ditawarkan seorang calon buat nanti. Tetapi ternyata
bukan hanya itu yang menarik buat masyarakat. Jadi poin saya adalah perlu aspek yang lebih komprehensif dalam mendekati pemilih, mendekati dari segmen pemilih rasional penting, tetapi jangan lupa masyarakat kita yang berpendidikan S1 ke atas cuma 40%. Dan ini perlu didekati dengan cara-cara yang beragam, tidak hanya sekedar dari sisi pendekatan rasional. Baik, nanti yang akan saya tanyakan ke Mas Billy, apakah benar seperti analisa yang dikatakan Mas Burhan tadi bahwa pendekatan rasional yang terlalu dikedepankan oleh Anies Baswedan ini membuat nampaknya agak kesulitan atau menjadi tantangan tersendiri untuk meningkatkan elektabilitas. Apakah benar demikian? Kita akan cari konfirmasinya usai jeda berikut ini, Mas Billy dan juga Mas Burhan. Dan pemirsa, selamat pagi Indonesia akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan masih berdialog dengan Mas Burhanuddin selaku dari Indikator Politik. Mas Burhan, kalau dari survei ini kan paslon 1 ini beranjak naik, 2 stagnan, 3 ini cenderung turun. Nah, masih ada kemungkinan nggak 1 ini menyusul 2 kira-kira? Ya, kita harus sabar ya menunggu, karena bagaimanapun banyak PR yang harus dikerjakan oleh ketiga paslon, tentu dari perspektif masing-masing ya. Tetapi kalau misalnya melihat kondisi hari ini, sepertinya kalaupun toh 01 diharapkan mengejar 02 itu tidak terjadi di putaran pertama. Jadi yang dari perspektif 01 atau 03 itu yang paling realistis adalah membendung potensi satu putaran. Karena tidak mungkin ya tiba-tiba dengan selisih 20% 01 bisa menyalip 02 dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Yang paling realistis 01 bisa naik elektabilitasnya dan memaksakan putaran kedua. Nah, tentu dengan asumsi Ganjar Mahfud mengalami penurunan performa elektoral. Sebab kalau misalnya Ganjar naik bahkan nyalip 01 itu juga kabar buruk ya buat pasangan Anies Muhaimin. Nah, tapi saat yang sama kalau misalnya berharap putaran kedua, pasangan 01 juga harus berharap Ganjar tidak terlalu turun. Kan kalau kita lihat data terakhir dari Poltreking kan elektabilitas Ganjar sudah tinggal 20%. Ya. Kalau misalnya Ganjar terlalu turun, itu juga bahaya buat 01. Misalnya Mas Anies naik hingga 30%, tetapi Mas Ganjar cuma dapat 20%. Itu kan totalnya tetap kurang dari 50+1 kan untuk memaksakan putaran kedua. Jadi poin saya, kalau Ganjar turun bahkan sampai di bawah 20%, meskipun Mas Anies sekalipun naik elektabilitasnya, itu juga tidak membantu untuk membendung putaran pertama selesai oleh pasangan 02. Baik, nanti saya akan tanya ke Mas Burhan, apa sebenarnya faktor yang membuat kemudian pasangan 03 ini agak performanya menurun, kemudian 01 kita lihat kan memang teratas tapi ada stagnan di situ di beberapa lembaga survei. Tapi saya mau ke Mas Billy dulu untuk menyambung tadi pernyataan Mas Burhan bahwa pasangan 01 ini biasanya terlalu mengedepankan rasionalitas. Jadi kalau menurut Anda, apakah ini part of strategy? Apakah Anda nggak tertarik pasangan Anda untuk kemudian mencoba gimmick misalnya yang lebih dekat dengan masyarakat seperti yang dikatakan atau disampaikan gagasan oleh Mas Burhan tadi? Baik, tentu yang membedakan paslon Amin dengan paslon yang lain adalah kita mengedepankan bagaimana gagasan, ide, serta dialog itu menjadi hal yang penting. Itu kenapa acara seperti Desak Anies, kemudian Selepet Imin, dan beberapa hari terakhir ada juga ekspedisi Amin yang anak dari paslon ikut berkunjung ke daerah untuk melakukan kunjungan. Dan kami merasa itu tetap hal yang kita kedepankan dibanding kita harus menampilkan gimmick-gimmick seperti yang tadi Mas Burhan sebutkan. Tapi kita juga percaya bahwa hal-hal seperti itu akan muncul dengan sendirinya ketika kita menyapa masyarakat, berkunjung di lapangan. Saya ambil contoh misalkan ketika kita kemarin ke Sorong, di Pasar Ikan, Pak Anies ketemu dengan salah satu orang yang menyampaikan aspirasinya dan itu viral di sosial media. Dan kita melihat justru hal-hal seperti itu munculnya secara organik tanpa harus ada orkestrasi yang diskenario.
itu muncul dari inisiatif masyarakat, dan kita merasa kekuatan seperti itu terus kemudian tersebar di grup WhatsApp dan grup chat lainnya, itu yang membuat kekuatan paslon Amin diketahui banyak orang. Lalu selain itu juga kita melihat bahwa desak Anies ini kan secara waktu cukup panjang. Dialog ini kan bisa sampai 1,5 jam, minimal sampai 2 jam. Tapi kemudian yang muncul banyak di sosial media adalah bagaimana potongan-potongan video dari acara tersebut muncul, dan itu biasanya muncul per isu. Dan kami percaya juga aspek tentang bagaimana kita mengajarkan literasi politik ke publik, terutama untuk Gen Z dan milenial kepada pemilih pemula, apalagi untuk swing voter atau undecided voters, itu perlu yang kita kedepankan, karena kita tidak lagi menganggap masyarakat kita itu tidak aware terhadap politik, masyarakat kita tidak peduli terhadap isu-isu yang dibahas. Justru kita mengajarkan sebaliknya. Oleh karena itu, kenapa aspek tadi yang kita kedepankan, aspek dialog, aspek teknokratis, data, knowledge, itu yang kita ingin kita ajarkan ke publik. Baik, berarti memang untuk secara kampanye tetap akan mempertahankan desak Anies ini gimmicknya ya, Jason ya. Nah, kemudian apakah nanti desak Anies ini tetap bisa membooster atau mendongkrak kembali begitu ya? Tapi saya belum selesai. Satu pertanyaan terakhir ke Mas Burhan. Tadi pertanyaan yang terjeda adalah soal stagnansi di 01 dan juga ada penurunan di 03. Ini faktornya apa kira-kira, Mas Burhan? Enggak, kalau data saya yang stagnan 02 sampai tanggal 6 Januari 2024. Nah, tentu kita perlu cek lagi setelah debat capres yang ketiga. Seperti yang tadi saya bilang, nanti siang kita akan rilis efek debat yang ketiga. Tapi poin saya, ada pergerakan positif buat 01 dan itu tercermin dalam waktu 1 bulan terakhir pasca debat capres yang pertama. Sementara performa elektoral Ganjar masih menurun. Jadi belum terlihat tanda-tanda recovery secara elektoral. Dan pertanyaannya tadi, kenapa? Nah, salah satu penyebabnya adalah bocornya atau migrasi suara dari basis loyalis Jokowi dari 03 ke 02, terutama awal November 2023. Nah, yang menarik di survei saya terakhir ya, yang kita dapatkan sampai tanggal 6 Januari, elektabilitas Ganjar masih turun, tetapi elektabilitas Pak Prabowo stagnan. Artinya penurunan suara Mas Ganjar akhir Desember, awal Januari, itu yang mendapatkan insentif elektoralnya Mas Anies. Jadi sebelumnya kan enggak, kalau Mas Ganjar turun itu yang ngambil suaranya adalah Pak Prabowo. Itu minimal data yang kita dapatkan sampai pertengahan Desember. Jadi migrasi itu hubungannya antara Mas Anies dengan Mas Ganjar itu hubungannya itu zero sum secara elektoral. Tetapi belakangan penurunan terhadap Mas Ganjar masih terjadi, tetapi suara Pak Prabowo sampai tanggal 6 Januari itu stagnan. Gitu ya. Nah, yang naik meskipun lambat adalah Mas Anies. Gitu. Berarti memang kesimpulannya, ya 02 ini memang masih terpantau di atas tapi stagnan, kemudian ada pengaruh juga dari 02 yang terus meningkat, tapi memang harus mengejar, apalagi waktunya ini sudah tinggal sedikit dan juga ada migrasi suara tadi Mas Burhan bilang yang menyebabkan 03 ini kemudian agak merosot begitu performa elektoralnya. Terima kasih Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Mas Burhanuddin Muhtadi dan juga juru bicara muda Timnas Amin Billy David Nero Tumelina telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.